Gitu. Oh, siap. Ya. Jadi suka-suka sih, misalkan waktunya sempit ya langsung. Tapi kalau ini hanya untuk hiburan, tapi ada sisi edukatif. Edukasi lah. Misalkan nggak usah takut sama jin. Bahwa manusia diciptakan itu jauh lebih sempurna. Dan Rasulullah itu diutus untuk dua alam. Sama-sama Rasulnya, mereka maupun kita, misalkan gitu. Nah, itu dipahamkan. Termasuk ada jin yang nggak paham neraka dan surga. Nanti kita munculkan nih, kalau tentang neraka, kita buka An-Nisa ayat 5 tujuan. Nanti kita bacakan, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihin nar kullama nadijat sampai akhir. Itu nanti kita suruh lihat kiri. Takut ya. Nanti kalau kita pengen mengenalkan surga, ya kita ambil dari surah makanan Al-Maidah ya, ayat 112. Qarallahu hada yaumun yanfa'u shadiqina sirkum lahum jannat, terus sampai akhir. Suruh lihat kanan. Nah, nanti dia senyum. Termasuk kalau yang enggak kenal Allah, mereka itu gampang. Kita kenalkan ya, Allahun nur samawati misalkan ya, An-Nur ayat 35 misalkan. Atau yang lain pokoknya tentang Allah. Walladzi anzala sakinata fi Qur'an. Itu nanti dia ngerti. Lalu kita sampaikan, kalau kamu mati dalam keadaan masih kafir, tentu masuk neraka. Karena Allah mengatakan begitu. Tapi kalau kamu tobat, Allah masukkan surga. Dan kalau masih ada kaitannya sama dukun, kita panggil nih pakai misalkan surat Muhammad ayat 4 atau ayat 7-nya yang ada walillahi junudus samawati wal ardh. Nanti dia akan terproteksi. Dukun nggak bisa menghantam dia. Karena dia diikat sama dukun. Itu kelihatannya nggak masuk akal tapi real, selalu terjadi. Itu saya kumpulkan di Musola Darussalam. Jin-jin itu nanti kalau saya mintai lagi dengan izin Allah bisa keluar lagi. Karena mereka di sana kemudian saya ikat sama Yasin ayat 9. Yang waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kata sadda itu nanti akan kita proyeksikan, imajinasikan. Itu nanti nggak bisa. Bahkan ketika frontal, kalau orang frontal kan mestinya diikat ya. Pakai tali, pakai apa, dipegangin banyak orang. Kita cukup pakai itu sambil baca, kita gini kan, waja'alna min baini aydihim sadda. Itu nggak bisa. Ini lagi-lagi ilmu. Orang yang tidak pernah mendengar ilmu ini mungkin susah. Tapi ketika sudah, kok ingat, Allah ingatkan, nanti bisa dipakai. Kejinan. Jadi nggak perlu pakai tali. Tapi aneh terkadang di awal udah sepakat, aneh tali ya, gitu. Pakai rida, pakai apa gitu. Sehingga nanti pas frontal nggak sampai kabur kayak kasus Afli yang kepelet gitu. Kaburnya di perempatan Musola Darussalam plus Isya plus waktu itu saatnya orang-orang pada makan. Jadi rame. Digawan yang tempat kemudian yo rame, cah cilik, cah tua padha merapat didelok ngono kuwi. Lah ini wis didelok ngene kan antara piye lan piye ngono maju mundur. Wis ngono ki di live karo wong-wong. Gitu. Khususnya adik kandung untuk dilihat sama keluarga di Maluku. Kalau dulu masih agak gimana ya, dan rupiahku juga kasar tuh. Ya namanya awal-awal kabeh kasar ya. Tapi kalau sudah bisa idealis ya, menggebu-gebu. Nanti kalau sudah mulai banyak kasus-kasus sudah mulai, nanti bisa relax. Bahkan sambil ngobrol begini, itu dosen. Bapak suami istri itu dosen stikes yang kena tumbal. Ngobrol aja begini sih langsung tangannya gerak-gerak sendiri, badannya panas. Pokoknya nanti kesini tuh Allah haluskan sendiri. Entah apapun itu, pada spesialisasi masing-masing. Halus, santai, relax. Ya itu yang tak alami sih. Termasuk ngaji. Mungkin awal-awal bagaimana, nanti kesini ya. Yes, ngalir aja ya. Ditonton, ora ditonton, yes, pokoknya ngaji, berbagi. Yakin kalau ketemu orang yang lagi haus, babakan itu akan dilihat kok, akan ditonton dan akan didengarkan. Gitu. Memang kita itu juga ya itu apa sih? Kalau tasawuf itu kan lebih ke kesadaran itu tadi ya. Artinya juga sebetulnya yang menggerakkan hati mereka untuk ngaji yo
Allah juga kan. Jadi sebetulnya tepat-tepaan juga. Artinya nggak melulu orang yang pinter kan. Kalau kita di tarbiyah wa ta'lim kan ada torikoh ya kan, ada madah, ada torikoh, menguasai materi. Dia pinter tapi cara penyampaian torikohnya nggak bagus gitu kan, jadinya kurang menarik. Ada yang madahnya atau materinya tidak terlalu pinter, tapi dia menyampaikan dengan baik kan. Ya itu ikhtiari ya, tapi ya tetap bolak-balik itu yang menggerakkan hati itu kan yang di atas. Itu yang selalu kita anu. Jadi ngaji ku yo sebetulnya yo kebutuhan awak dewi. Iya. Kebutuhan ya saya pribadi sebetulnya. Adapun mereka mau ngaji yo kebutuhan dia sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ndak itu kanggo apa sih? Yo nggo nata niat, buat menata niat kita ngaji. Jadi ketika ngaji akhirnya insya Allah tuh saya setiap malam kan buka kitab sebelum tidur lah. Ya karo udut ngene iki. Itu selalu saya tanya, ngapain kamu ngaji malam-malam? Gak enak tidur. Ngapain kamu ngaji pengen dibilang pinter, pengen dibilang alim gitu. Nah, mending tidur. Jadi apa jenenge? Resiko riaknya lebih minim. Kalau tidur, mending tidur aja gitu. Nah, kalau kamu ngaji buka kitab, resiko riaknya lebih gede. Iya, itu saya selalu mengulang itu sampai saya menemukan ilah atau jawaban ya. Kenapa saya harus ngaji? Akhirnya baru ketika sudah ketemu yo, baru buka kitab, terus tawas. Itu misternya untuk akhir-akhir ini. Jadi ya itu tasawufnya Imam Ghazali itu di kitab tipis Ayyuhal Walad itu. Nah, kamu ngapain ngaji malam-malam? Ayyuhal Walad kan. Kam ahyaita. Berapa banyak malam yang kamu hidupkan untuk ngulang-ulang pelajaran, untuk mutolaah, untuk ini gitu ya. Kalau tujuanmu untuk begitu-begitu urusan-urusan, pengen dibilang pinter sama teman-temanmu, pengen dapat pengakuan dari orang-orang, fawailul laka, summa wailul laka, celaka laka. Tapi kalau tujuanmu untuk ihya syariah, untuk uri-uri atau menghidupkan syariah Nabi, terus tahdibul akhlak, untuk memperbaiki akhlak dirimu, terus untuk kharqil apa, untuk menundukkan hawa nafsumu, an-nafsul ammarah bisu, menundukkan hawa nafsumu yang senantiasa ngajak kepada keburukan. Nah itu fatubalaka summa tubalaka, kamu bagus top. Ya itu tak bulan balen nih. Kalau kita ya itu mungkin bisa dibilang foto ya. Ngaji itu kalau sekali itu ya mungkin kita hanya sekedar ngaji riwayat ya, periwayatan, ada makolah. Tapi kalau kita ngulangi lagi ya dengan cara seperti awal itu ya, tawasul ya, kalau di kami lah ya, nek sampean kan ya sudah istilahnya macam-macam itu tadi. Nah, kalau kita kan tawasul itu sebagai etika, adab ya, adab. Nah itu insya Allah nanti oh ternyata begitu. Nah kayak yang antum sampaikan tadi apa namanya, kama yuhyil ardo al mayitah itu kan. Jadi ada di Nasoihul Ibad ini, Syekh Nawawi Banten itu kan. Jadi mujalasah, bab mujalasah itu, makolah awal-awal itu. Alaikum bimujalasatil ulama wastimail hukama gitu. Jadi ulama itu diserawungi. Kenapa? Sarahnya Syekh Nawawi, ulama itu ulama amilin, ulama yang praktek, tidak sekedar pinter retorika, pinter ilmu saja, tetapi dia beramal dengan ilmunya. Kenapa disuruh serawung? Itu hadisnya. Wajalisil ulama. Apa serawung kamu itu apa kumpul karo wong saleh, karo wong ulama. Karena kita itu untuk meneladani. Oh, carane sholat gini, oh carane wudhu gini. Kan itu kan dengan serawung, dengan bergaul kan. Oh, caranya adab makan itu begini, ada. Iya. Terus apa jenenge? Istima, mendengarkan hikmah.
Nah kayak sampean ini menurut saya ya kayak gini kan mendengarkan ya. Iya. Mendengarkan itu ya penting. Jadi mendengarkan untuk itu nantinya dimasukkan ke dalam hati. Nah, jadi akan membuat sebuah pencerahan. Oh, urip ngene ternyata. Oh ngene, oh asror atau rahasia ini ngene ternyata. Berarti kan kekuatan kata-kata ya. Itu hikmah itu. Terkadang orang ya Hikmah itu kata-kata. Wis tahu, dungu, tapi saat itu hilang karena ada masalah. Begitu muncul kata-kata entah bentuknya motivasi, sugesti, entah dari media sosial atau ketemuan orang, nanti dia akan tersadarkan kembali. Oh iya rek, apa sih yang tak lurunin dunia? Misalnya gitu ya. Iya. Sadarkan. Itu istimak, itu jalannya dengan istimak, dengan mendengarkan. Nah, jadi kalau ilmu itu jalannya dengan bergaul dengan ulama, tapi kalau hikmah itu jalannya dengan mendengarkan. Benar. Itu hikmah. Ya, sama seperti tadi ya, analogi yang gampang. Nek lapar ya mesti makan, nek haus ya minum. Tapi ketika hati gersang, apa yang harus dimasukkan kecuali istimak tadi itu, nasoih yang baik itu ya. Itu nanti kalau dikaitkan dengan keilmuan yang lain, contohnya ilmu ruqyah ya, itu nanti ada istilah vibrasi ya. Kalau saya peruqyah kemudian mengucapkan dengan suara standar di atasnya maupun yang keras, itu nanti efeknya beda. Karena vibrasi yang ditangkap oleh telinga ini akan memberikan frekuensi ke otak. Otak ini akan menyebarkan ke semuanya. Nah, jin-jin yang ada di aliran kita, inasyaitona yajri min bani adam majrad dam, itu nanti kena tel. Itu nanti yang bersembunyi ini kena. Itu berarti harus disuarakan. Nah, suaranya ayat-ayat kita bacakan itu juga untuk mengantisipasi orang-orang yang menganggap kalau kita dukun. Karena yang dibawa adalah ayat-ayat Quran. Karena dukun sekarang ini pun baik yang beneran maupun abal-abal sudah mulai up media sosial untuk mencari pasien-pasien itu. Nah, berarti orang-orang yang membawa Al-Quran, dakwah sebagai syifa, ya harus main sosial media sosial. Karena media sosial ini salah satu ikrar pemberitahuan, sebagaimana Gus Bahak memberitahu ya, iklam. Ini kalau enggak, kadang mereka kebingungan. Aku iki perutku buncit, sakit, tapi didiagnosa medis enggak ada apa-apanya, sakit opo. Kalau dia tahu solusinya yang benar, dia akan lari ke sana. Tapi kalau enggak, mesti jatuhnya ke berarti kan wah cocok saya bilang. Teruslah bismillah. Kalau masih kasar, ada unsur ria atau apanya, mudah-mudahan nanti dihalusin. Karena kalau kita nggak memulainya dari sekarang, terkadang nggak tahu nih kapan bisa edukasi. Memang kalau amal itu yo jangan nunggu anu dulu Mister nggak. Memang itu jeru kalau itu non saya itu buat personal lah ya, untuk nonton awal dewi tadi itu sebetulnya. Tapi nunggu untuk amal itu jangan nunggu ikhlas, jangan nunggu takut riak dan lain sebagainya. Enggak. Nanti akan terbiasa sendiri. Ya, kalau jadi ya apa ibaratnya kan adzikru ma'al ghaflah khairum minal ghaflani dzikri. Iya, zikir dengan lalai artinya pikiran kemana-mana itu lebih baik daripada lupa dikir, nggak pernah dikir. Iya. Mau sholat kok nunggu ikhlas, nunggu nganu ya sholat. Aku rasa kemarin ada itu tetangga itu dia orang kaya, harusnya bisa berangkat haji, tapi yang berangkat haji perempuannya, yang perempuan, yang istrinya, katanya ya, wah aku durung nganu, durung soleh, perkorong ini kok nunggu soleh, rak kaji ya. Nah itulah perlunya belajar, artinya gini, manis tato ilai sabila, ketika dia sudah mampu, mapan, fisik oke, ya. Sugih, ada kelebihan rezeki untuk yang di rumah itu harus wajib itu kan rukun Islam. Jangan nunggu wah aku durung apik ngono isa ninggal salat dan lain sebagainya yo ora kaji-kaji nek model ngono saat durung apik mati dhisik.
Jadi kalau yang makanya itu tak bilang itu untuk saya pribadi, nggak untuk ngaji kitab dan lain sebagainya. Itu sebelum buka kitab ya pertanyaanku itu sampai saya nemu jawaban yang pas bisa jadi hujah gitu. Nah, itu bahasanya orang modern itu munculkan pertanyaan filosofis dengan kata why. Betul. Dan why ini mesti ditemukan jawaban yang antum bilang tadi. Betul. Itu biasanya kuat saat kita mau ngamal apa itu. Aneh amal ini karena apa? Itu ada jawabannya. Melemah itu karena nggak ada jawaban. Kenapa kita harus begini? Nggak ada jawaban. Itu biasanya berambiang. Tapi kalau ada jawaban, mantep gas. Gitu. Misalkan ada yang mengkritik, misal ada apa, loh saya punya jawaban sendiri. Misalkan nih, aneh kan suka dimintai buka office ya, kantor-kantor lembaga yang ketutup sama jin, sama genderuwo. Buka, tapi orang nggak ngelirik, gitu. Saya dengan izin Allah ya tentunya. Tapi orang tanya, lah kursusanmu dewe kenapa ora dibuka? Ini brother, kalau dulu saya ndak ada ilmunya, ndak punya kesadaran. Sekarang saya punya ilmunya dan saya sadar bahwa saya menerima. Jadi antara pasrah sama menerima, itu yang tak bilang tadi itu. Ini ternyata dua energi yang berbeda. Kalau aku pasrah wis, itu ada sisi kelemahan yang kita tak mampu atau tidak diberi kemampuan Allah. Tapi kalau saya menerima takdir Allah, saya menerima begini, karena saya tahu inilah yang terbaik. Menerima itu kesadaran. Allah. Pasrah tadi itu ada unsur aku gak mampu. Nah itu ada pembahasan di bab kuantum tadi itu. Dan ini juga ternyata dibahas di satu kurikulum dzikir nafas yang saya pelajari. Jadi intinya semuanya itu nyambung, sama. Semakin banyak literatur, semakin kita sadar, apalagi kita praktek juga, itu nanti jatuhnya asik. Kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya selaras dengan alam semesta. Oh itu asik. Bahkan alam semesta ini lagi-lagi dengan izin Allah lagi-lagi ya, itu bisa dikontrol sama kita. Kita mau apa, kita mau bagaimanakan pikirannya atau keadaan kita, itu bisa. Karena saya menarik dengan kata ghaflah tadi ya. Itu di Jamiah Ruqyah Saja juga dipelajari bahwa terbukanya portal seseorang, kemudian dia dimasuki jin itu ada 4 ya. Mas Teguh ya, MSTGH. Mas Teguh. M-nya kalau suka marah. Orang suka marah, energinya buruk hitam. Dan itu mudah dimasuki. Sedih. Suka sedih, mau itu laki-laki perempuan kok suka sedih yang tidak berdasar. Bukan misalkan ini kaumku menjadi kafir, sedihnya oke, bagus. Tapi kalau sedihnya ini sedih yang nggak jelas dan nggak manfaat untuk dunia bahkan apalagi akhiratnya, ini mudah. Ini juga ada saya tangani juga. Videonya 12 sudah tak share tanpa edit. Karena sedih ya. MST Teguh ya. Mas Teguh. T-nya itu takut. Orang yang suka takut. Entah takut presentasi, takut selling, takut apa-apa. Itu mesti jatuhnya nanti ada satu energi yang tipis, lalu datanglah jin. Contoh, orang takut masa depan karena ekonomi, karena memikirkan anaknya sekolah, kok piye gini, takut. Ketakutan ini menjadikan dia khawatir kan. Nanti kalau dia menyendiri, ketika ufuk sore datang, mau maghrib lah kemana, biasanya dia akan datang dan dia nggak akan pernah tersadar kalau itu jin, walaupun jelas ininya tinggi, ini nggak ada ininya, terus ininya telinganya tinggi, itu orang yang terganggu, pikirnya udah diliputi oleh mereka, dia nggak tersadar sampai dia ditepuk atau ada yang manggil, weh, sore-sore ngomong dewe, itu ada yang datang. Ini alumni kantor cerita sama saya, wah, aku didatangi wong loro. Nawarke kekayaan, karena jin itu tahu resonansi kita resah apa nih, mereka tahu. Itu nanti kalau di saat kita kosong tadi itu ya, dia akan masuk. Itu ya cerita-cerita faktual yang tak dapatkan.
pasien-pasien itu. Nah yang terakhir tadi goflah tadi itu. Goflah. Orang yang goflah. Mas Teguh, Mas Teguh. Gihanya tuh goflah. Orang yang goflah, nggak ingat Allah, nggak zikir, nggak sholat, nggak puasa, syariatnya nggak dijalankan, namanya goflah. Ini mesti mudah terganggu. Jatuhnya nanti ya mabuk, gaplean atau apa. Dan itu mendominasi ya, bukan sesekali gaplean atau sesekali minum, enggak. Tapi ini menjadi rutinitas yang dominasi ini pasti menyebabkan dia nggak ingat Allah. Kalau dia bilang, aku ingat Allah, mesti baru atau sesekali gitu. Tiba-tiba anaknya kecelakaan misalnya, burak, baru tersadarkan, ya Allah. Gitu. Terus aku bro. Iki. Nah itu tak pegang nih, karena semuanya, khususnya anak pribadi juga melakukan dulu. Nah dengan ilmu kita jadi paham, paham jadinya sadar. Ketika sadar, asik. Kita mau menentukan apa nih? Berenergi negatif bisa, marah terus, los-loso, gak usah diberhentikan. Nanti kamu tahu ujungnya bagaimana. Atau kamu tersadar, oh iya, hati ki, nek marah terus. Karena frekuensi marah itu selalu begini terus, nanjak terus, nanjak. Dari kata pelan, muntap jadi tinggi, ada piring menjadi dilempar, ini menjadi terus naik. Nah itu ya harus disiram pakai air. Atau kalau berdiri duduk tidur, atau tinggalkan lokasi yang berenergi negatif. Tinggalkan. Itu nanti mesti aman. Sebenarnya kan mudah ya, cuman lagi-lagi diilmuin. Atau kalau dia tersadarkan suka wudhu ya wudhu, itu mesti akan padam. Nah ini yang membuat akhirnya rumah tangga pecah. Padahal setelahnya nanti anadamah, jatuhnya mesti anadamah. Tapi kalau sampai keluar talak, itu lagi-lagi kemarahan. Betul. Nah lagi-lagi awal itu kan nggak paham. Sebelum akhirnya masuk JRA, lalu dikembangkan dengan literatur yang lain. Lalu kita sinkronkan dengan teman-teman berbicara apa. Kok masuk ya. Aneh kalau kitab-kitab sih nggak terlalu menguasai untuk dijabarkan. Tapi aneh membaca Ayyuhal Walad tuntas, Ihya tuntas, macam-macam tuntas. Sehingga kemarin ketika Rifki terus Bayu ngobrol di teras, kan buku aneh numpuk-numpuk ya di teras ya, numpuk. Kemudian sholat maghrib kita sholat, ternyata numpuk lagi. Aneh bilang, Rifki bilang, wah ini kok sempit nih, pindah tempat lain yang agak luas. Ya buku pirang-pirang. Sampai terakhir bilang Revi, ente ini bukan bahasanya bukan multi ya, tapi all genre. All genre tak woco. Ya memang kalau moco all genrean itu. Mau itu tasawuf, fikih atau apapun, tapi aneh agaknya suka di dunia pengobatan terapi. Khususnya yang ada katanya jin awalnya, jin. Karena memang ini seharusnya ilmunya para kiai, ilmu suwo. Gitu. Itu sebenarnya satu perangkat yang wajib dimiliki. Siap. PR ini. Paling tidak itu ya ketika ada masyarakat gitu lah. Yi, dongake yi. Wes masih Fatihah ta wes gitu. Itu ya minimal lah itu. Siap ya. Siap. Perangkat wajib. Kamu guru sampean aku. Nah saya melihat itu wah keren ya, kiai-kiai itu hanya Fatihah toh. Jadi. Tapi kesini tak sadari bahwa bukan itu, tapi dibalik itu yang ketika orang tidak tahu zikire, wirite, ta'aluk sama Allah, maca kitabe, tawadhu, ikram sama gurune, gitu lah. Yang menjadikan energi dalam tubuh yang disemburkan. Ini bukan hanya dokter Mas Harimoto yang membahas tentang itu. Air itu ya. Air itu bukan dikir-dikir ya, hanya kata bagus saja. Kamu bagus. Itu diagonal yang 5 itu kayak mutiara. Sementara yang satu lagi cuk misalnya. Cuk. Bagaimana dengan ayat-ayat Quran? Bagaimana dikir-dikir kita? Sementara dalam tubuh dominasinya air. Makanya dengan suwok tadi jambi-jambi diminumkan sembuh. Aneh akhirnya tersadar.
itu bukan sesuatu yang nggak bisa dipelajari kalau kita belajar, atau hanya miliknya para kiai. Kita pun bisa loh belajar dari apa yang dilakukan kiai. Pikirnya, berprasangka baik, ya, husnuzon sama Allah. Waduh, tercerahkan. Jatuhnya kan kesadaran sejati. Sehingga nanti walaupun muda kita itu punya ilmu tuwek. Gitu. Karena ada juga orang tua, orang dua ilmu tua. Ya, yang tua itu yang kelihatan. Ini menarik Mister Jam. Mungkin bisa apa ya? Sedikit apa sih? Ya dawe Imam Ghazali kan sampean itu multi genre tadi ya. Multi genre, banyak pelajari itu. Ini menurut Imam Ghazali sendiri itu ya, mazhabnya Imam Ghazali itu nih tak analisis itu mazhab keilmuannya dia, apalagi yang di Ayyuhal Walad. Kalau sampai baca Ayyuhal Walad itu kan kenapa sampai beliau ngirim risalah itu, kenapa beliau bikin, bukan Ayyuhal Walad itu sebetulnya kan risalah sebetulnya, risalah balasan daripada Imam Ghazali untuk muridnya kan bertanya, ada iskal. Doanya Kanjeng Nabi itu kan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nah, ini misalnya, ini penting. Sampean ketika sudah core kompetensinya sampean sudah di situ, lebih baik sampean tidak perlu membuang-buang waktu di bukan kompetensi yang jenengan. Nah, lebih baik jenengan tadqiq atau lebih jeru lagi tabakhur di situ misternya. Nanti itu bagi Imam Ghazali bahasanya tadiul umur, ngetano waktu sampean. Karena bukan spesialisasimu, tidak harus semua jenengan ayahi memang. Nah, tapi yang menjadi Allah itu sudah menempatkan jenengan di situ, di ruqyah ini ibaratnya, atau kaitannya dengan perjinan dan Inggris ya. Bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris barang ora apa-apa. Yo karena itu sudah ada di depannya sampean, sudah di depan jenengan. Sing bahasa Inggris kita kerja ke. Wis suwi. Sudah ya. Ya itu Mister Jok. Lebih akan lebih moncer ketika jenengan tabakhur di kompetensi ini jenengan saja. Nanti karena juga apa sih jenenge? Jadi ini wagu itu apa sih? Aneh kan. Jadi jenengan kalau ngomong tasawuf nanti ya setengah-setengah, karena memang nggak di situ, bukan faknya di situ, bukan kau. Tapi ketika jenengan ngomong masalah kan, dan lebih orang akan lebih pakem ancen ilmu ancen kompeten Anda di situ, dan lebih meyakinkan daripada jenengan nanti ngomong tasawuf nanti aneh, terus orang juga nggak bisa sepercaya ketika jenengan ngomong masalah pengobatan gitu. Itu aja ya dari Ayyuhal Walad. Saya sadari sih, tapi saya menemukan begini nih, apapun kompetensi orang di bidang tertentu, dia butuh asupan siraman hati. Misalnya pembahasan tentang kesabaran, pembahasan tentang kekuatan Allah, pembahasan tentang energi-energi yang Allah ciptakan di alam semesta. Kalau misalkan orang yang membahas tentang Kundalini sama Reiki, itu mengatakan kekuatan itu ada di energi. Kalau kita naikkan lagi bahwa energi itu ada pemiliknya, gitu. Nah, itu hebatnya Allah, hebatnya Thariqah. Aksesnya tidak hanya di energi, tapi di Allahnya. Dengan kalimat la ilaha illallah itu, lalu disuruh memposisikan bayangan la ilaha illallah. Anda bilang ini kan cakra semua. Itu terlipas oleh kalimat la. Kenapa disuruh sampai sini? Kenapa nggak sampai sini aja? Kenapa begitu? Illallah jatuhnya di dua jari puting susu. Karena di sini qalbun. Yang secara fisik ada, secara rohani juga ada. Yang secara rohani dia punya fuad, ya kan? Dia punya pikiran yang akan dimintai pertanggungan. Inna sam'a wal basara wal fuada. Karena mas'ulah itu ya. Wah, saya bilang luar biasa. Nah, ilmu-ilmu tadi itu sebenarnya penguat sebagai
kita sebagai diri seorang muslim Oh ya ya ya. ya sebagai thaqafah saja. Nah, tapi untuk menceramahkan, untuk membahas itu memang saya enggak. Dan saya dibilang sama Cuti begini, kenapa ente nggak bikin video? Saya bikin video dan akan saya teruskan, tetapi bukan menjelaskan, hanya membacakan. Sebab saya tipikal orang yang misalkan dalam satu kitab nih tak bacakan maudu'i secara tematik, gitu, harokatnya, macam-macamnya, sehingga nanti ada orang yang sedang belajar membaca saja nih, bukan memahami isinya. Karena kerepotan gundulnya, kita bisa masuk di situ. Nanti kalau pengen lebih dalam ya silakan cari video yang lain atau ustadz yang lain yang menjelaskan. Karena menjelaskan itu satu kitab itu, waduh, bisa panjang. Gitu. Bisa jadi kitab sendiri. Betul. Karena nanti akan diambil dari kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Bisa jadi pengalaman beliau juga. Nah, kalau membacakan enggak. Bahkan bisa diprediksi ini akan hanya 18 pertemuan karena hanya 18 tema. Misalkan gitu. Sementara kitab-kitab aneh kan baru beli kitab-kitab tebal yang gundul-gundul itu, termasuk Zikrul Ghafilin apa? Tanbihul Ghafilin yang antum pernah bilang itu. Jilid 1 jilid 2. Aneh beli juga. Itu nanti pun akan saya bahas tapi membaca dan menerjemahkan. Bukan mensyarah. Itu sebenarnya sih untuk kita sendiri. Saya ini terkadang kalau membaca kok nggak ada rekam jejaknya. Aku ini merasa gak iso nanti mewariskan bekas-bekas iki ning anakku. Orang yang ngomong ning anakku. Bahwa ternyata ayah tahu moco iki, wes cukup. Sehingga sekarang aneh nggak peduli subscriber. Bahkan dolar hijau tak matikan. Padahal terakhir kemarin tak lihat itu untuk bulan ini sudah 700 sekian ribu. Itu kan bisa di WD 1.300.000. Baru bisa di WD. Tamatikan ya sampai sekarang situ itu toh. Karena sudah gak main dolar. Kenapa? Karena khutbah Jumat dia tak shoot, ceramahnya tak shoot, keilmuan yang harusnya disebar tak shoot. Saya bilang wis tamatikan aja. Wis nganti saya kita matikan. Kalaulah nanti ada iklan itu bukan dari aneh. Itu pihak YouTube sendiri yang pasti hijaunya dolar tak matikan. Seharusnya kalau tak hidupkan setiap video nanti itu ada dolar. Sehingga kalau antum klik ini nanti akan ada iklan. Itu berarti dolarku tak buka. Tapi ini sekarang ini sekalipun nanti karena saking seringnya aneh main live streaming, dan live streaming itu kalau dilihat statistik di YouTube Studio itu lebih cepat dapatnya. Saya matikan. Artinya kalau dapat iklan ya sembuh aku gak. Aku masa bodoh. Bahkan kalau tanya berapa saat serimu, aku garuh. Tengok sendiri hari ini. Gitu. Tapi kalau dia, itu pemasukannya berapa? Aku garuh. Tapi nek pengen roh ya tak buka kayak. Ya tak buka kayak kemarin. Loh, sebenarnya ini bisa nambah nih. Sebenarnya bisa. Cuman sejak saat itu sampai sekarang tak matikan. Ya wes mandek kok. Sampai kapan buka? Wallahu a'lam. Aneh kalau dikasih keretek buka ya tak buka. Tapi sekarangnya tak tutup baik. Karena terkadang aneh atau para YouTuber itu terganggu ketika mereka harus mencari konten. Ketika nggak sampai target bulanan harus dapat sekian, terganggu. Bisa goyang atau semakin semangat. Ada dua. Ya seperti orang terganggu ekonomi itu. Ke arah kanan baik, sadar akan takdir Allah, atau ke arah kiri pesugihan, atau menipu, atau urusan warisan yang apa ya diganggu, ke kiri pokoknya. Ini selalu orang ketika punya masalah mesti ada di persimpangan jalan, kanan atau kiri. Nah, dengan kita berusaha, entah dengan apa amalannya ya, mendekati sama Allah, ini nanti Allah kasih ke arah kanan. Karena tidak bisa sekonyong-konyong yang katanya masuk surga itu bukan dengan amal solehmu, tapi dengan rahmat Allah. Oke. Tetapi untuk mendapatkan amal soleh Allah, itu kan ada usaha. Allah lihat nih, usahanya bagus. Oke, tak kasih rahmat. Tapi kalau tiap hari-harinya jelek, mosok iya berdalil. Ini nggak memasukkan saya ke neraka. Karena neraka surga hak fitrahnya Allah. Iya betul.
Tapi keseharianmu koyo opo? Mosok yo kowe berharap dapat rahmat. Sementara orang yang baik-baik kemudian dibilang kebaikanmu itu gak menentukan kamu Gak masuk menentukan. surga. Loh. Ya cara berpikirnya masih koma dong. Iya. Terusin. Keseharianmu bagaimana? Amaliyah yaumiyahnya itu loh. Oke lah katakanlah ini nggak berpengaruh sama Allah, nggak memasukkan aku dalam surga. Tapi ini salah satu usahaku. Biar Allah menurunkan rahmatnya padaku. Itu terkadang saya selalu ketemu sama orang-orang begitu. Ketika melihat temennya berbuat baik gitu ya. Langsung disekap. Rakanggu. Ini kan bagi orang-orang yang nggak paham, turun semangatnya. Iya rek, aku Aku ngene toh yo karena rahmat Allah, ora karena amal baik. Waduh.